Di ranjang rumah sakit, aku berbaring karena tumor. Aku harus menerima kenyataan terkejam ketika suamiku masuk, membawa wanita lain, dan dengan dingin menyebutku, istri beban penyakitan. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. 25 tahun adalah waktu yang lama, cukup untuk membuktikan kalau cinta kami, Aisyah dan Bima, adalah barang yang paling kokoh. Tepat di hari perayaan perak pernikahan kami, Bima membawaku makan malam di restoran paling mewah di kota. Aku mengenakan kebaya hijau favoritku, Bima rapi dengan batik sutra andalannya, terlihat seperti pasangan sempurna yang didambakan semua orang. Kami punya rumah besar, anak-anak yang sukses di perantauan, dan tawa yang selalu terlukis di wajah kami, setidaknya saat ada kamera. Namun, belakangan ini, aku merasa perayaan ini seperti panggung sandiwara yang diatur rapi. Jeda antara tawa kami semakin panjang, dan Bima lebih sering melirik ponselnya daripada menatap mataku. Malam itu, di tengah alunan musik biola yang mahal, aku menyadari bahwa Bima kini lebih asyik berkirim pesan dengan seseorang. Raut wajahnya berubah tegang dan waspada setiap kali ponselnya bergetar. Dia bilang itu urusan pekerjaan mendadak. Padahal sudah pukul 9 malam dan dia adalah pemilik perusahaan. Aku mengangguk saja, tidak mau merusak suasana hati yang mahal itu. Ah, pria dan ponsel barunya. Aku sempat bergurau dalam hati. Rasanya, ponsel itu seperti istri kedua Bima yang lebih menarik perhatiannya daripada aku yang duduk di depannya, lengkap dengan perhiasan berlian yang ia hadiahkan. Dulu, ia selalu merangkulku erat dan bercerita tentang hari-harinya. Kini, ia hanya menyisakan satu tangan untuk menggenggamku, sementara tangan yang lain sibuk memegang gawai. Aku berusaha mengabaikan dinginnya genggaman itu, menganggap ini hanya fase, sibuk, para suami yang baru mencapai puncak karir. Sehabis pulang, saat aku mencoba memijit kakinya seperti biasa, tanganku tanpa sengaja menyentuh pinggangnya. Bima tiba-tiba tersentak kaget dan menjauhkan diri, beralasan badannya pegal. Itu aneh, karena biasanya dia sangat menikmati pijatanku. Aku memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Takut percakapan itu justru menjadi pertengkaran di malam perayaan yang seharusnya indah. Aku hanya memeluknya sebentar, menghirup aroma parfum barunya yang asing, dan memejamkan mata. Saat itulah rasa sakit itu muncul. Bukan sakit hati karena Bima, tetapi rasa sakit yang menusuk di perut bagian bawah, seperti ada beban berat yang mendadak menekan. Aku berusaha menahannya, mengepalkan tangan di balik selimut. Aku pikir itu hanya masuk angin biasa atau kelelahan setelah seharian bergaya. Aku biarkan saja. Tapi, esoknya, rasa sakit itu tak kunjung hilang, bahkan terasa semakin intens dan menjalar ke punggungku. Aku masih ingat, di pagi yang cerah itu, Bima buru-buru berangkat, lagi-lagi dengan alasan pekerjaan penting. Sebelum dia menutup pintu, aku memberanikan diri. "Mas, rasanya sakit sekali," kataku lirih. Bima hanya melirikku dengan cepat. "Sebentar lagi." "Ya, sayang. Kamu minum obat warung dulu. Nanti siang Mas suruh sopir antar kamu ke dokter." "Ya," jawabnya tanpa menoleh, lalu melenggang pergi. Kata-kata itu, yang seharusnya menenangkan, justru terasa dingin dan berjarak. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi sendiri, ditemani ibu kandungku. Hasil pemeriksaan dokter itu seperti petir di siang bolong. Ada tumor. Dan saat aku harus dirawat di rumah sakit, aku sadar, panggung sandiwara pernikahan kami akan segera berakhir. Dunia terasa berhenti saat dokter menyebut kata, tumor ganas. Sebuah vonis yang melayang di udara dingin kamar rumah sakit. Ibu kandungku langsung memelukku erat. Air matanya tumpah membasahi bahuku, tapi anehnya, aku merasa lebih tenang daripada yang seharusnya. Mungkin karena tubuhku sudah terlalu lama menahan rasa sakit. Dalam ketenangan yang menakutkan itu, yang paling aku khawatirkan bukanlah menghadapi kematian, melainkan bagaimana aku harus memberitahu Bima dan melihat reaksi wajahnya yang mungkin akan hancur lebur oleh kesedihan. Aku membayangkan Bima akan menangis,
menggenggam tanganku, dan berjanji akan mencari pengobatan terbaik di dunia. Namun, reaksi Bima ternyata sangat jauh dari imajinasiku. Ia datang ke rumah sakit dengan wajah ditekuk, bukan karena sedih, melainkan karena kesal harus membatalkan rapat penting yang katanya bernilai miliaran. Setelah dokter menjelaskan detail penyakitku, Bima memang memelukku, tetapi pelukannya terasa kaku, seperti sedang memeluk tiang. Ia mengucapkan janji-janji manis tentang kesembuhan dan kesetiaan. Katanya ia akan menjual apa saja demi aku sembuh. Tapi, sorot matanya yang gelisah tidak tertuju padaku, melainkan pada monitor kamar rumah sakit yang menampilkan detail biaya perawatan. Kenapa harus sekarang, sih? Pertanyaan itu memang tidak keluar dari mulut Bima, tetapi aku bisa mendengarnya berbisik dan berteriak di kepalanya, memenuhi kamar itu dengan kebisingan yang tak terucapkan. Semenjak aku dirawat, frekuensi kunjungannya memang rajin, tetapi waktunya selalu singkat, dan setiap percakapan kami didominasi oleh kekhawatiran finansial. Ia tidak lagi menanyakan bagaimana perasaanku, tidak lagi mencoba meringankan rasa sakitku dengan cerita lucu, melainkan hanya sibuk menghitung-hitung berapa banyak aset yang harus kami cairkan untuk membiayai pengobatan. Kami sudah menyiapkan dana pensiun dan asuransi yang sangat besar, cukup untuk membiayai seluruh perawatan sampai aku benar-benar pulih. Melihat Bima begitu panik dan berorientasi pada uang, membuatku merasa sedih sekaligus bingung. Aku bukan lagi istrinya, tetapi sebuah proyek keuangan yang mendadak merugi. Aku sempat bergurau pada ibu. Bu, sepertinya Bima lebih takut kehilangan saldo tabungan daripada kehilangan aku. Dan ibu hanya tersenyum getir sambil mengelus kepalaku. Suatu sore, saat aku sedang menjalani pemeriksaan kecil, ibu kandungku menemukan sesuatu yang aneh. Tas kerja Bima tertinggal di kamar, dan ibu melihat ada sebuah catatan kecil terselip di dalam buku cek. Isi catatan itu hanya beberapa kata. Tania, cincin, DP rumah. Ibu cepat-cepat menyimpan catatan itu tanpa memberitahuku. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu, kecurigaan yang selama ini ia rasakan kini berubah menjadi bukti nyata pengkhianatan yang mengerikan. Aku kembali ke kamar dan melihat Bima sudah duduk di kursi. Tangannya memegang ponsel. Ia menelepon seseorang dengan nada rendah di luar kamar. Aku mendengar kata, proyek, dan aset bergerak. Yang awalnya aku pikir wajar. Tetapi, ada kalimat yang membuatku tercekat. Pokoknya urusannya harus cepat selesai. Jangan sampai dia curiga dengan pengalihan dana ini. Bima bicara tentang pengalihan dana, bukan pencairan dana untukku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini adalah urusan bisnis yang wajar. Tetapi nada suara Bima yang penuh rahasia dan cemas itu menghadirkan kecurigaan seperti debu tebal yang sulit dihilangkan dari tirai jendela rumah sakit yang kusam. Bima memang seorang pengusaha sukses, tapi kini ia mulai menjadwalkan kunjungannya seperti seorang karyawan yang harus absen. Ia beralasan harus bekerja ekstra keras karena biaya pengobatan yang sangat besar. Padahal, aku tahu betul, yang namanya pemilik perusahaan itu, mau bekerja di mana saja juga bisa. Kan? Dia bisa mengambil keputusan bisnis dari sofa kamar rumah sakit. Tapi ia memilih untuk lari. Aku sempat tertawa kecil membayangkan Bima harus bekerja lembur seperti karyawan biasa di kantornya. Humor kecil itu adalah caraku yang rapuh untuk menahan diri agar tidak terlalu memikirkan rasa sakit dan kecurigaan yang semakin membesar di hati. Selama hari-hari itu, ponsel Bima menjelma menjadi sebuah kotak Pandora yang penuh rahasia. Itu adalah benda paling berharga baginya. Malam hari, ia akan duduk di kursi, pura-pura tertidur sambil sesekali melirik layar ponselnya yang menyala di kegelapan. Setiap kali aku batuk atau bergerak sedikit, ponsel itu akan langsung ia sembunyikan di bawah bantal atau buru-buru ia matikan. Rasanya seperti ada dinding kaca tebal yang memisahkan aku, istrinya yang sedang sakit, dengan kehidupan rahasia yang sedang ia nikmati di balik layar ponsel itu. Aku menyadari, Bima tidak pernah lagi makan di rumah sakit bersamaku. Alasannya selalu, sudah makan di luar saat bertemu klien. Padahal, aku masih ingat menu makanan kesukaannya, dan kami selalu berbagi cerita tentang masakan itu. Sekarang, ia bahkan tidak tertarik untuk mencicipi bubur rumah sakit yang tidak enak. Aku mulai yakin,
Bukan hanya proyek dan aset yang dia khawatirkan, tetapi ada janji lain yang sedang ia bangun di luar sana. Janji yang jauh lebih menarik, lebih sehat, dan tentu saja, jauh lebih murah daripada janji setianya di hadapanku. Rasa sakit fisik yang aku rasakan mulai bercampur dengan rasa sakit emosional. Aku melihat diriku di cermin kamar mandi. Wajahku terlihat pucat, rambutku mulai rontok perlahan, dan tubuhku mulai kehilangan berat badan. Kontras sekali dengan Bima yang setiap hari datang dengan wajah yang makin berseri, mengenakan kemeja yang makin rapi, dan memakai parfum baru yang wanginya sangat berbeda dari yang biasa ia pakai. Wajah Bima terlihat seperti pria yang sedang jatuh cinta dan dimabuk asmara. Rasanya, aku seperti barang bekas yang sudah dicoret dari daftar inventaris. Semua kekayaan dan kesuksesan yang kami bangun berdua, kini terasa seperti bubuk di tanganku. Bima tidak lagi melihatku sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai biaya yang harus segera dilunasi. Aku sadar, penyakitku bukan hanya tumor di perut, tetapi juga tumor dalam rumah tangga kami. Dan tumor itu bernama pengkhianatan. Aku memejamkan mata, membiarkan air mata dingin mengalir. Aku harus bertahan. Bukan hanya untuk sembuh dari tumor ini, tetapi untuk melihat sejauh mana sandiwara keji Bima akan ia mainkan. Aku memutuskan untuk diam, menunggu saat yang tepat untuk melihat kehancuran itu dari dekat. Kini, aku hanyalah seorang pasien yang pura-pura tidur, mengumpulkan kekuatan, dan mendengarkan setiap detail rahasia di kamar rumah sakit ini. Aku hanya perlu bersabar. Semua drama ini pasti akan segera mencapai puncaknya. Dan aku harus siap. Ibu kandungku adalah seorang wanita dengan intuisi setajam pisau bedah. Setelah menemukan catatan kecil berisi nama, Tania, cincin, dan DP rumah di tas kerja Bima, hatinya sudah hancur berkeping-keping. Dia tahu betul, catatan sekecil itu punya bobot ribuan ton kebohongan, bukti pengkhianatan yang dibangun di atas penderitaan putrinya sendiri. Ibu menyimpan bukti itu rapat-rapat di lipatan dompetnya. Tidak mau membuatku semakin terpuruk di tengah perjuangan melawan tumor yang melemahkan. Baginya, tugas utamanya sekarang bukan untuk mencari ribut, melainkan untuk menjaga kestabilan emosiku, sebab ibu sadar, jika aku tahu kebenaran saat ini, semangatku untuk sembuh akan langsung mati. Ia memilih menjadi benteng pertahanan senyap. Kunjungan Bima ke rumah sakit semakin terasa seperti formalitas yang terpaksa. Kunjungan yang dijadwalkan agar ia tetap terlihat sebagai suami yang bertanggung jawab di mata perawat dan keluarga. Ia datang, bertanya tentang perkembangan penyakitku dengan nada datar dan terburu-buru, lalu cepat-cepat pergi dengan alasan telepon penting yang tidak pernah bisa ditunda. Ibu mengamati setiap gerak-gerik Bima, mulai dari caranya menyembunyikan ponsel seperti barang haram dari sitaan, hingga aroma parfum mahal yang berbeda setiap hari, wangi maskulin yang lebih muda, tapi jelas bukan parfum yang sudah dipakai Bima selama 20 tahun pernikahan kami. Ibu menyimpulkan, Bima bukan sekadar sibuk mengurus pekerjaan. Ia sedang membangun kehidupan rahasia yang jauh dari sini, dan ia sedang menikmati perannya sebagai pria lajang yang bebas. Ini membuatnya marah, tetapi ia memilih cara yang lebih elegan, diplomasi mertua menantu, untuk bertarung. Suatu pagi, saat Bima sedang terlelap sebentar di sofa kamar, kelelahan setelah semalaman entah dari mana, ibu memutuskan untuk melakukan serangan halus. Ia mengisi air minum di teko plastik dan sengaja berdiri di samping Bima. "Bima, nak," sapa ibu dengan nada lembut tapi penuh selidik. Ibu sengaja menggunakan nada yang keibuan, membuat Bima merasa nyaman sekaligus terintimidasi. Bima langsung terbangun kaget, melompat dari sofa seperti tertangkap basah. Panik mengira aku sudah siuman dan melihatnya tertidur. Ibu tersenyum tipis. "Aku lihat kamu akhir-akhir ini sangat sibuk, ya? Proyekmu pasti besar sekali sampai harus mengurusnya di sela-sela jam jenguk. Padahal Aisyah sedang sangat butuh kehadiranmu." Ibu menatap tumpukan berkas yang dibawa Bima, seolah sedang menghitung nilai kerugian moral dan finansial yang akan dialami oleh putrinya. Bima langsung salah tingkah, menunjukkan gejala seorang pembohong yang terpojok. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, meskipun AC ruangan terasa sangat dingin. Dia menggaruk-garuk tengkuknya yang tidak gatal,
dengan buru-buru beralasan bahwa ia sedang mengurus aset tanah di pinggiran kota yang harus segera dijual untuk menutupi biaya perawatanku yang mahal. Ia bahkan merinci harga per meter tanah dan rencana pengembangannya, berusaha terdengar meyakinkan dan bertanggung jawab di hadapan ibu. Mendengar nama, aset, ibu langsung menarik napas panjang, kekecewaannya terasa menusuk. Ia tahu Bima berbohong karena ia dan ayah Bima sudah mengecek status keuangan kami, dan Bima tidak perlu menjual aset pribadi secepat ini. Bima, ibu tahu kamu khawatir soal uang, itu wajar, kata ibu lagi. Suaranya kini lebih tegas dan menusuk, tak lagi selembut tadi. Tapi kamu tidak perlu berbohong. Perawatan Aisyah sudah tercakup oleh asuransi yang kamu buat dan dana tabungan kita. Bahkan jika kurang, ibu dan ayahmu, ayah Bima, siap membantu penuh. Jadi, ibu ulangi, jika kamu menjual aset, pastikan hasil penjualan aset itu kamu gunakan untuk Aisyah, bukan untuk membeli hal lain yang tidak perlu, seperti membangun sebuah kehidupan baru dan kebahagiaan sesaat di luar sana. Ibu menekan kalimat, membeli hal lain yang tidak perlu, dan kebahagiaan sesaat, dengan penekanan yang membuat Bima terdiam dan menunduk. Raut wajah Bima langsung berubah pucat. Ia pasti tahu bahwa ibu sedang memancingnya dengan informasi yang ia simpan. Namun ia sama sekali tidak tahu seberapa banyak ibu tahu dan bagaimana ibu mendapatkannya. Situasi ini memberiku sedikit kejutan lucu di tengah kepedihan. Rasanya seperti menonton sinetron di mana mertua menyindir menantu tanpa harus menyebutkan kata selingkuh atau gundik, hanya dengan menggunakan perumpamaan, aset dan kebahagiaan. Ibu memang jago dalam memainkan drama kesantunan ala orang timur, yang sindirannya justru lebih menyakitkan daripada makian keras. Aku harus menahan tawa kecil di balik mataku yang terpejam, sedikit merasa bangga memiliki ibu yang secerdas ini. Melihat Bima terpojok dan terdiam lama, ibu akhirnya mengungkapkan kekhawatiran utamanya, bukan soal uang, tetapi tentang anak-anak kami. Anak-anak telepon ibu. Mereka khawatir kenapa ayah mereka tidak pernah mengangkat telepon. Mereka juga bertanya, kenapa ayah lebih sering di luar kota daripada di samping ibunya. Padahal ibu mereka sedang berjuang hidup dan mati dan membutuhkan kekuatannya. Ibu menatap Bima lurus-lurus. Wajahnya kini penuh kekecewaan. Tidak lagi ada kelembutan. Ibu harap, apapun janji yang kamu buat di luar sana, jangan sampai merusak pandangan anak-anakmu terhadapmu dan merusak kenangan mereka tentang keluarga yang utuh. Ingat, nak, penyakit fisik bisa sembuh dan hilang, tapi keretakan keluarga itu abadi dan meninggalkan luka yang sulit ditutup. Bima hanya bisa mengangguk, mengambil tasnya, dan pamit terburu-buru, seperti maling yang tertangkap basah. Ia bahkan lupa mencium keningku atau mengucapkan kata-kata perpisahan yang layak. Jelas sekali ia merasa tidak nyaman dan terancam oleh mertuanya sendiri, yang kini bukan lagi sekadar ibu rumah tangga tua, melainkan detektif pribadi yang mengawasi setiap langkahnya. Setelah Bima pergi, ibu duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat-erat. Aku membuka mata dan tersenyum lemah padanya. Ibu hebat, sepertinya Bima takut sekali dengan ibu, bisikku. Ibu membalasnya dengan senyum getir dan air mata yang ditahan. Ibu sudah janji pada diriku sendiri, akan ibu pastikan dia tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Aisyah, kamu fokus sembuh. Ya, bagian Bima, biar ibu yang urus. Ibu akan segera menghubungi ayah Bima. Kita butuh bala bantuan yang lebih kuat. Aku tahu, setelah konfrontasi halus ini, Bima akan semakin menjauh dan mungkin akan mempercepat rencananya untuk berpisah dariku. Tetapi, paling tidak, kini ibu sudah berada di pihakku, dan kami memiliki sekutu baru. Kami berdua adalah benteng pertahanan terakhir dari rumah tangga ini. Kami mulai menyusun strategi, pura-pura tidak tahu apa-apa, sambil menunggu langkah bodoh Bima selanjutnya. Dan aku yakin, langkah bodoh yang akan menghancurkan dirinya sendiri itu tidak akan lama lagi akan datang, apalagi setelah ia merasa diinterogasi dan didesak oleh mertuanya. Ayah Bima, yang kupanggil Bapak, adalah pria pendiam dan disegani di kampung, seorang veteran bisnis yang sangat menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan. Ia jarang bicara, tetapi setiap perkataannya selalu memiliki bobot dan keputusan yang tegas, apalagi menyangkut nama baik keluarga. Setelah menerima telepon emosional dari ibu kandungku,
yang menceritakan betapa curangnya Bima dan bagaimana ia menghinaku di balik tirai rumah sakit. Bapak langsung tahu ia harus bertindak. Bapak merasa malu dan gagal sebagai seorang ayah karena telah mendidik anak yang tega mengkhianati istrinya di saat paling rapuh. Rasa bersalah itu menusuknya lebih dalam daripada sekadar kerugian harta. Itu adalah tamparan keras bagi prinsip hidupnya. Ia sadar, masalah ini bukan lagi sekadar urusan rumah tangga, tetapi sudah menyangkut moral dan integritas. Bapak segera datang ke rumah sakit, bukan untuk menjengukku. Ia tidak tega melihatku terbaring lemah, melainkan untuk bertemu dengan ibu. Mereka berdua disatukan oleh rasa cinta yang sama terhadapku, berdiskusi di sudut kantin rumah sakit yang sepi, jauh dari keramaian dan telinga-telinga tajam. Ibu membeberkan semua kecurigaan, mulai dari catatan Tania hingga aroma parfum baru Bima yang terkesan murahan. Bapak mendengarkan dengan kepala tertunduk, sesekali menghela napas panjang yang syarat kekecewaan. Ia sudah melihat gelagat aneh pada Bima selama beberapa bulan terakhir, permintaan uang yang tidak jelas untuk modal investasi, dan sifat Bima yang mendadak pelit untuk urusan keluarga tapi mendadak royal di luar, sering berdalih rapat larut malam. Keputusan pertama Bapak adalah pengorbanan finansial. Sebuah langkah untuk menghilangkan semua dalih Bima. Ia tidak ingin Bima beralasan bahwa biaya pengobatanku menjadi beban terberatnya. Alasan yang paling sering digunakan para suami tak bertanggung jawab. Bapak langsung mendatangi bank pada pagi hari itu juga dan mencairkan sejumlah besar deposito pribadinya. Dana yang seharusnya ia gunakan untuk masa tuanya. Ia bukan hanya membayar lunas semua sisa biaya perawatanku di rumah sakit, tetapi juga menyisihkan dana tunai yang sangat besar. Uang ini untuk Aisyah. Kalau Bima masih mengungkit soal biaya, suruh dia malu. Aisyah adalah anakku, dan aku tidak akan membiarkan anakku menderita, bukan hanya karena penyakit, tetapi juga karena alasan finansial sepele ini, kata Bapak pada ibu, dengan mata berkaca-kaca, menunjukkan betapa ia menyayangiku seperti anak kandungnya sendiri. Ibu sangat terharu melihat ketulusan mantan mertuaku itu. Setelah urusan finansial beres, Bapak beralih ke strategi kedua yang lebih penting, investigasi rahasia. Bapak memanggil Kusno, tangan kanannya di kantor yang sangat ia percaya, seorang pria yang sudah ia anggap seperti anak sendiri dan sangat loyal pada kejujuran. Kusno diberi tugas rahasia, membuntuti Bima kemanapun ia pergi, mencatat setiap pertemuan, dan mencari tahu siapa Tania ini sebenarnya dan seberapa serius hubungan mereka. Bapak meminta Kusno untuk bersikap sehati-hati mungkin, karena ia ingin menangkap Bima tidak hanya dengan kata-kata sindiran, tetapi dengan bukti dokumenter yang tak terbantahkan di meja pengadilan. Beberapa hari kemudian, Kusno datang membawa hasil. Hasilnya lebih mengejutkan dan memuakkan dari yang kami bayangkan. Kusno tidak hanya membawa foto-foto mesra Bima dengan Tania di beberapa restoran mewah, tetapi juga informasi bahwa Bima baru saja membeli sebuah rumah mewah di kawasan elit, yang status kepemilikannya sengaja ia rahasiakan. Ternyata, Bima selama ini memanfaatkan status perawatanku yang membutuhkan banyak biaya sebagai dalih untuk menjual sebagian aset perusahaan yang dipegangnya, dan uang curian itu ia gunakan untuk menyenangkan Tania, bukan untuk biaya rumah sakit seperti yang ia gembar-gemborkan. Bima menggunakan perusahaannya sendiri sebagai ATM pribadi untuk perselingkuhannya. Melihat tumpukan foto itu, ibu dan bapak merasa hancur. Ibu menangis pilu melihat putrinya dikhianati begitu rupa. Sementara bapak mengepalkan tangan menahan amarah yang membakar. Bagiku, melihat bapak yang pendiam dan sabar bisa semarah ini adalah hal baru. Kekecewaannya pada darah dagingnya sendiri jelas lebih menyakitkan daripada kerugian uang. Rasanya seperti menonton patung yang tiba-tiba hidup dan menunjukkan ekspresi marah. Ekspresi itu adalah perpaduan rasa malu, marah, dan penyesalan yang mendalam. Bapak tahu, ia tidak bisa lagi diam. Bima sudah keterlaluan. Ia tidak hanya mengkhianati pernikahannya, tetapi juga mencuri dari perusahaan keluarga yang dibangunnya dari nol, dan berbohong kepada orang tuanya sendiri. Disinilah bapak mulai merencanakan balasan yang elegan, diam, dan mematikan. Ayah tidak mau merusak namaku atau nama keluarga di depan umum. Ia ingin Bima sendiri yang merasakan akibat dari keserakahannya dan kebodohannya. Bapak berjanji pada ibu, aku akan melindungi Aisyah. Biar dia fokus sembuh. Masalah Bima,
Biar ayah yang membereskan, sebelum dia benar-benar menghancurkan dirinya sendiri dan nama keluarga kita lebih jauh lagi. Rencana bapak kini bukan lagi soal menahan Bima, tetapi mempersiapkan perlindungan total untukku. Ia segera mengumpulkan semua dokumen legal, laporan audit keuangan perusahaan selama 6 bulan terakhir, dan surat-surat penting kepemilikan saham. Babak selanjutnya adalah konfrontasi terbesar yang akan datang, yang akan menentukan nasib Bima dan masa depanku. Aku yang terbaring lemah, diam-diam tersentuh dan bersyukur karena memiliki 2 orang tua, ayah kandung dan bapak mertua, yang berjuang untuk keadilanku, menjadikanku bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai penerima keadilan yang sejati. Sore itu, kamar rumah sakitku terasa hangat, bukan hanya karena suhu ruangan, tetapi karena dialiri cinta yang tulus dari 2 orang tua yang menyayangiku. Ibu kandungku sedang menyuapiku bubur, setiap sendoknya dibarengi dengan cerita ringan agar aku tertawa, sedangkan bapak duduk di sofa, membaca koran bisnisnya, sesekali melempar senyum penuh makna kepadaku. Kehadiran bapak, dengan wibawanya yang menenangkan, benar-benar memberiku energi baru. Aku merasa dilindungi dan diyakinkan bahwa aku tidak sendirian menghadapi penyakit ini. Ketegangan yang mencekam antara ibu dan Bima seolah menguap, digantikan oleh suasana keluarga yang solid dan penuh harapan. Kami semua menikmati kedamaian sementara itu, sebuah momen palsu sebelum badai sesungguhnya tiba. Tiba-tiba, pintu kamar didorong terbuka tanpa diketuk, dan suasana yang tadinya tenang langsung membeku menjadi es, seperti semua udara di ruangan itu tersedot keluar. Bima masuk, bukan sendirian. Di belakangnya, berdiri seorang wanita muda, cantik, dan berpakaian mencolok yang kuketahui dari cerita ibu sebagai Tania. Wanita itu tersenyum puas, dagunya terangkat tinggi, memamerkan perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya, perhiasan yang, ironisnya, mungkin dibeli dari uang yang seharusnya untuk biaya pengobatanku. Bima memasang wajah datar, seolah ia membawa makanan catering premium, bukan pembawa kehancuran. Raut wajahnya tidak menunjukkan ketegangan, ia justru terlihat lega, seolah baru saja menyelesaikan tugas berat yang tidak mengenakan. Melihat adegan tak tahu malu itu, ibu sontak menjatuhkan sendok bubur yang dipegangnya. Bunyi sendok yang jatuh di lantai dingin itu seperti alarm keras yang memecah keheningan, mengundang tatapan dari beberapa perawat yang lewat di lorong. Bapak menjatuhkan korannya. Ia berdiri tegak secepat kilat. Matanya yang biasa tenang kini memancarkan api kemarahan murni. Baik ibu maupun bapak tidak menyangka Bima akan bertindak seberani dan sekeji ini, membawa gundiknya langsung ke hadapan istri yang sakit dan kedua orang tuanya. Bima dan Tania berjalan masuk dengan angkuh, seolah merekalah pemilik sah ruangan itu, sementara aku terbaring di ranjang, di balik selimut putih, menjadi penonton utama dari drama paling menyakitkan dalam hidupku. Tania mendekatiku dengan langkah perlahan dan percaya diri. Ia menatapku dari atas ke bawah, dari wajah pucatku yang sudah tidak menarik hingga selang infus yang menempel di tanganku. Tatapan matanya bukan tatapan iba sedikit pun. Itu adalah tatapan superioritas seorang pemenang yang bangga karena berhasil merebut harta dan kehormatan orang lain. Ia bahkan berani mengelus punggung tanganku, seolah memberikan simpati palsu. Padahal aku tahu tujuannya hanya untuk membandingkan kulit tangannya yang mulus dan terawat dengan kulitku yang terlihat kusam dan layu karena obat-obatan kemoterapi. Aku menarik tanganku secepat mungkin. Rasa jijik dan terhina menjalari seluruh tubuhku hingga ke tulang. Bima, yang berdiri tegak dan tegar di samping Tania, akhirnya membuka suara. Kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti belati dingin yang tidak hanya menusuk, tetapi juga memutar di ulu hati. Aisyah, ayah, ibu, ini Tania. Dia calon istriku. Aku membawanya ke sini agar kalian semua bisa melihatnya, agar tidak ada lagi yang berbisik di belakangku. Kata Bima, suaranya mantap, tanpa sedikit pun nada penyesalan, apalagi rasa bersalah. Ia lalu menyuruh Tania berdiri lebih dekat dengannya, seolah memamerkan piala kemenangan. Ibu kandungku langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, berusaha keras meredam teriakannya, agar aku tidak semakin sedih dan tekanan darahku tidak naik. Aku menatap Bima dengan mata melebar, berharap aku salah dengar, berharap semua ini hanyalah efek samping dari obat bius yang kuat. Pria yang berjanji akan merawatku hingga akhir hayat,
yang berjanji akan menjual aset untukku, kini berdiri di sana, memamerkan pengkhianatannya seperti medali emas di hari kelulusan. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada tusukan jarum infus atau rasa sakit yang ditimbulkan tumor ganas di tubuhku. Hatiku yang rapuh terasa seperti remuk menjadi debu. Aku hanya bisa memejamkan mata sebentar, menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga diri yang masih kumiliki sebelum semuanya benar-benar hancur. Bapak tidak bisa menahan diri lagi. Ia maju satu langkah. Wajahnya merah padam seperti menahan lahar yang akan meletus. Bima, apa-apaan ini? Apa kamu sudah gila? Kamu pikir ini tempat apa? Ini kamar istrimu. Kamu tidak punya malu. Suara bapak menggelegar, memenuhi ruangan kecil itu dengan getaran kemarahan yang jujur. Namun Bima tetap tenang, seolah sudah mempersiapkan diri untuk skenario terburuk dan sudah mengorbankan hati nuraninya. Bima hanya menyahut dengan senyum mengejek. Aku hanya ingin memberitahu kalian semua, aku berhak bahagia, ayah. Dan kebahagiaanku bukan di sini, bukan dengan wanita penyakitan yang hanya bisa menghabiskan uangku dan masa depanku. Pernyataan terakhir itu, yang mengandung kata-kata, istri beban penyakitan, dan penekanan pada kata, uangku, memukul semua orang di ruangan itu. Bahkan Tania terlihat terkejut dan sedikit pucat dengan tingkat kekejaman kata-kata Bima. Kata-kata itu lebih keras daripada tamparan fisik. Air mata yang selama ini kutahan selama masa pengobatan, akhirnya tumpah membasahi pipiku. Itu bukan air mata kesedihan atau rasa kasihan pada diriku sendiri, melainkan air mata kemarahan, rasa hina yang mendalam, dan rasa jijik yang tak tertahankan. Itu adalah momen ketika aku menyadari, suamiku sudah mati. Yang berdiri di sana hanyalah monster berhati batu yang bersembunyi di balik kulit manusia. Bima tidak berhenti sampai di situ. Sambil melingkarkan tangannya di pinggang Tania, ia menatapku, tatapannya dingin dan penuh kebencian, seolah aku adalah musuh terbesarnya. Besok sore, aku akan menceraikanmu secara agama. Dan lusa, kami akan menikah secara resmi di kantor catatan sipil. Kalian semua diundang, jika kalian mau melihat bagaimana rasanya memiliki istri yang sehat dan tidak merepotkan. Katanya, memberikan kartu nama Tania yang mewah ke arah bapak, seolah-olah itu adalah undangan yang wajib dihadiri. Ia melakukan ini untuk benar-benar menghancurkanku di depan keluargaku sendiri, untuk melampiaskan semua rasa frustrasi dan keserakahannya. Itu adalah puncak dari kebejatan moralnya. Setelah melontarkan kalimat terakhir yang kejam itu, Bima menyeret Tania keluar ruangan secepat kilat, meninggalkan kami semua dalam keadaan syok, terluka, dan tak percaya. Setelah pintu tertutup kembali, keheningan di kamar itu terasa memekakan telinga. Hanya terdengar isak tangis tertahan ibu. Ibu langsung berlari ke sisiku, memelukku erat-erat. Ia memelukku bukan lagi sebagai anak yang sakit, tetapi sebagai korban yang membutuhkan perlindungan dari kekejaman dunia. Bapak berdiri kaku di tempatnya, tangannya terkepal di samping tubuh, matanya menatap pintu yang baru saja dilewati Bima, napasnya memburu. Aku tahu, pengkhianatan ini bukan hanya merusak pernikahanku, tetapi juga merobek hati kedua orang tua kami. Kejutan keji dari Bima telah berhasil, tetapi kejutan ini justru menjadi titik balik terbesarku. Aku berjanji pada diriku sendiri, ini adalah air mata terakhir yang aku keluarkan untuk pria bernama Bima. Aku akan bertahan, bukan untuk Bima, tapi untuk membuktikan bahwa aku bukanlah beban penyakitan. Setelah pintu kamar rumah sakit tertutup rapat dan Bima serta gundiknya menghilang secepat bayangan, suara isak tangis Ibu Aisyah menjadi satu-satunya yang memecah keheningan yang menyakitkan. Ruangan itu terasa berat, dipenuhi aura pengkhianatan dan kekejaman. Ibu memelukku erat, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang tak tertahankan. Pelukan itu adalah satu-satunya jangkar yang menahanku agar tidak hanyut dalam jurang rasa putus asa. Aku tahu, tangisan ibu bukan hanya untukku, tetapi juga untuk kehormatan kami yang diinjak-injak dengan angkuh. Ia merasakan setiap kata keji Bima seperti luka sayatan yang dalam di hatinya sendiri. Sebuah luka yang tak bisa disembuhkan oleh obat apapun. Bapak akhirnya bergerak, gerakannya kaku, langkahnya berat, seolah baru saja menanggung beban ribuan ton di pundaknya.
Ia berjalan mendekatiku. Wajahnya yang biasanya damai dan penuh senyum kini ditutupi guratan-guratan kemarahan yang dalam dan rasa malu yang tak terukur. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama beberapa menit, hanya mengusap lembut kepalaku, dan tatapan matanya mengatakan segalanya. Rasa malu yang luar biasa karena memiliki anak yang begitu keji dan tak bermoral. Aku melihat genangan air mata di sudut mata pria parubaya yang sudah lama tidak menangis itu, bukan air mata sedih, melainkan air mata penyesalan karena gagal mendidik Bima, dan air mata amarah yang tulus. Ini adalah momen langka, di mana aku melihat Bapak menunjukkan kerapuhan emosionalnya, dan itu semakin menguatkan tekadku untuk bangkit. Aku harus berjuang demi orang-orang yang masih menyayangiku ini. Ibu melepaskan pelukan, menatap Bapak dengan mata yang merah membengkak dan penuh tekad. Kedua orang tua beda keluarga ini, yang selama ini hanya berinteraksi formal sebatas urusan keluarga dan hari raya, kini disatukan oleh tujuan yang sama, mengembalikan martabatku dan memberikan pelajaran setimpal pada Bima. Pak, kita tidak bisa diam. Kita harus lakukan sesuatu. Aisyah tidak pantas diperlakukan begini. Dia sudah mengorbankan segalanya untuk anak Bapak. Ujar ibu. Suaranya parau namun tegas dan penuh kekuatan. Bapak hanya mengangguk pelan. Lalu duduk di kursi samping ranjangku, menarik napas dalam-dalam seolah sedang mengumpulkan kembali semua kekuatan dan akal sehatnya. Ia mulai berbicara, bukan dengan emosi meluap-luap, tetapi dengan ketenangan strategis yang mencerminkan pengalamannya sebagai seorang pemimpin bisnis ulung. Pernyataan Bima tentang istri beban penyakitan adalah titik didih emosi dan titik balik spiritual bagiku. Label itu, yang terucap dengan mudah dan sinis, kini menjadi motivasi terbesarku, energi tergelap yang harus kumanfaatkan. Kata-kata hinaan itu mengubah rasa sakit fisikku menjadi baja mental yang tak terhancurkan. Aku tahu, jika aku menyerah pada penyakit ini, Bima akan menang telak, dan label mengerikan itu akan menjadi warisan terakhir yang ia sematkan padaku. Tapi aku menolak itu. Aku menolak menjadi statistik istri yang mati setelah dicampakan. Malam itu, di bawah pengawasan perawat yang sesekali melirik penuh empati dan tatapan khawatir ibu, aku membuat janji suci pada diriku sendiri. Aku harus sembuh, bukan untuk kembali ke Bima, tetapi untuk hidup dengan martabat dan kebebasan yang pantas kudapatkan. Ibu dan Bapak kemudian mulai menyusun rencana secara rinci dan hati-hati. Bapak menunjukkan hasil investigasi Kusno, sebuah bundel tebal berisi laporan foto-foto mesra Bima dengan Tania di berbagai tempat mewah dan bukti pembelian rumah mewah di pinggiran kota yang sengaja tidak didaftarkan atas nama keluarga. Ibu terkejut. Namun kini kemarahannya berubah menjadi kejijikan. Bapak menjelaskan bahwa ia telah memprediksi Bima akan menggunakan aset perusahaan untuk membiayai gaya hidupnya yang baru, dan jauh sebelum ini, ia sudah menyiapkan surat-surat legal untuk memblokir akses Bima terhadap dana perusahaan. Dia pikir aset yang ia kelola itu mutlak miliknya. Padahal semua itu atas nama PT Keluarga, dan ayah punya kendali penuh atas direksi dan rekening utama, jelas Bapak. Senyum tipis, senyum kemenangan yang dingin, muncul di wajah Bapak. Senyum seorang ahli strategi yang siap membalikan meja catur di babak akhir permainan. Kami menyepakati dua langkah utama yang harus dilakukan segera. Langkah pertama dan yang paling penting adalah menjaga stabilitas emosi dan fisikku. Aku harus fokus 100% pada penyembuhan. Ibu berjanji akan menjadi benteng pertahananku di rumah sakit, memastikan tidak ada lagi telepon atau kunjungan yang menggangguku, termasuk dari Bima. Ia bahkan meminta perawat untuk mencabut sementara sambungan telepon kamar dan memasang pemberitahuan agar hanya keluarga inti yang diizinkan masuk. Ibu tidak ingin aku mendapatkan dosis racun mental lagi dari Bima. Langkah kedua adalah pembalasan elegan yang dirancang matang oleh Bapak. Bapak tidak ingin Bima tahu bahwa ia sudah tahu segalanya. Apalagi tahu bahwa aku dan ibu sudah bersekongkol dengannya. Rencana Bapak sangatlah rapi dan mematikan. Ia akan membiarkan Bima melanjutkan rencana pernikahannya dengan Tania seolah tidak terjadi apa-apa. Tujuannya adalah membiarkan Bima merasa di atas angin, merasa sudah memenangkan segalanya, hanya untuk ditarik ke bawah secara memalukan saat ia berada di puncak kebahagiaan palsunya. Bapak tahu, bagi pria yang harga dirinya setinggi Bima, rasa malu yang mendalam di depan umum akan jauh lebih menyakitkan dan mematikan daripada sekadar kehilangan uang tunai.
Bapak kemudian membahas finalisasi warisan, yang awalnya ia siapkan untukku sebagai dana darurat. Ia menjelaskan bahwa surat wasiat lama yang menjadikan Bima ahli waris tunggal perusahaan telah ia batalkan dan diganti, bahkan sejak sebulan lalu. Ayah tidak akan memberikan sepeser pun hasil jerih payah ayah kepada pengkhianat, apalagi setelah dia menghina anak orang sebagai beban penyakitan, kata Bapak dengan suara bergetar karena emosi yang tertahan. Ia memutuskan untuk memindahkan sebagian besar saham, properti usaha, dan deposito berjangka milik keluarga ke dalam sebuah yayasan yang namanya ia buat atas namaku, dan aku akan menjadi pengelola yayasan tersebut. Ini adalah pengorbanan terbesarnya. Memastikan aku memiliki jaring pengaman finansial yang sangat kuat untuk melanjutkan hidupku tanpa perlu lagi menengok ke belakang. Keputusan Bapak ini bukan sekadar soal uang atau harta, tetapi simbol pengakuan yang tulus terhadap pengorbananku selama 25 tahun ini sebagai menantunya, dan sebagai istri yang berjuang membesarkan anaknya dengan baik. Aku merasa sangat tersentuh, menerima warisan itu bukan sebagai kekayaan, tetapi sebagai amanah dan kepercayaan. Aku memeluk Bapak, dan dalam pelukan itu, kami berdua berjanji untuk menghancurkan ego dan keserakahan Bima tanpa harus menggunakan kekerasan atau drama murahan yang ia harapkan. Keesokan harinya, meskipun didera rasa sakit fisik dari obat dan mental yang masih harus kupulihkan, aku mulai berjuang dengan semangat baru. Aku menerima semua obat dan sesi kemoterapi dengan kepatuhan total. Aku membayangkan setiap tetes obat yang masuk ke pembuluh darahku sebagai peluru yang akan membunuh sel kanker dan sekaligus membunuh bayangan Bima dari masa laluku. Ibu selalu berada di sisiku, membaca buku, bercerita kisah-kisah lucu dari masa mudanya, dan kadang menyindir Tania dan Bima dengan humor yang pedas dan penuh sarkasme, membuatku tertawa lebar. Lihat saja, Nak, kalaupun mereka menikah besok, pernikahan yang dibangun di atas air mata orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Paling setahun, si gundik itu sudah bosan dengan Bima yang sudah jadi kere dan tak punya jabatan. Bisik ibu sambil tersenyum geli. Kalimat humor ibu adalah obat paling mujarab, berfungsi sebagai penawar racun emosi yang Bima tinggalkan. Aku mulai menyadari, kebahagiaan sejati tidak berasal dari pria yang salah, tetapi dari kekuatan diri dan cinta yang tulus dari keluarga sejati yang masih tersisa. Aku harus berterima kasih pada Bima, karena perpisahan keji ini memberiku kebebasan. Sementara aku berjuang di dalam, Bapak sibuk di luar. Ia memanggil notaris, akuntan senior, dan dewan direksi perusahaan. Dengan bukti pencurian aset dan penyalahgunaan jabatan oleh Bima yang sudah dikumpulkan Kusno, Bapak mengadakan rapat darurat tertutup dan mengeluarkan Bima dari semua jabatan eksekutif dan memblokir seluruh rekening perusahaan yang bisa ia akses. Semua dilakukan secara rahasia dan profesional, tanpa Bima curigai sedikit pun. Bima terlalu sibuk dengan persiapan pernikahannya yang terburu-buru, pemilihan jas, dan janji-janji manisnya kepada Tania, sehingga ia buta dan tidak menyadari bahwa ia baru saja kehilangan pijakan terpenting dalam hidupnya. Sambil mengatur strategi hukum, Bapak juga menyiapkan hadiah pernikahan yang sesungguhnya untuk Bima dan Tania. Hadiah itu bukanlah kado mewah, melainkan selembar surat legal yang akan ia serahkan tepat di hari pernikahan Bima. Surat itu berisi keputusan final Dewan Direksi, rincian audit keuangan yang menunjukkan pencurian aset Bima, dan penarikan seluruh warisan serta jabatannya secara permanen. Pengiriman surat itu akan menjadi momen klimaks di mana Bima, yang baru saja mendapatkan istri baru yang ia banggakan, mendadak kehilangan segalanya. Melihat semua yang dilakukan Bapak dan Ibu, aku merasa harga diriku pulih seutuhnya. Hinaan Bima bahwa aku adalah beban penyakitan, terasa semakin konyol. Aku bukanlah beban. Justru, aku adalah pewaris, pengelola yayasan, dan yang sekarang menjadi beban dan pecundang adalah Bima sendiri. Aku menggunakan sisa-sisa energiku untuk membayangkan hari di mana aku akan sembuh dan memulai hidup baru yang jauh lebih bermartabat, tanpa perlu mengandalkan pria pengecut itu. Janji Bima untuk menikah dengan Tania di lusa hari kini terasa seperti lelucon yang tak lucu, sebuah pesta pemakaman karirnya. Bima mungkin mendapatkan pengantin barunya, tetapi ia akan kehilangan segalanya yang ia banggakan. Kehinaan yang ia berikan padaku di kamar rumah sakit ini akan menjadi benih kehancurannya sendiri. Aku menutup mataku,
bukan lagi dalam kesedihan, tetapi dalam antisipasi yang dingin. Pertarungan belum berakhir, tetapi aku sudah tahu siapa pemenangnya, dan itu adalah aku, didukung oleh cinta yang tulus dari ibu dan ayah Bima. Aku hanya perlu sembuh, dan saat aku berdiri tegak kembali, kehormatanku akan kubawa kembali tanpa noda. Pagi setelah Bima melancarkan serangan kejinya di hadapan keluarga, kamar rumah sakitku terasa seperti medan pertempuran yang baru saja usai dan kini diselimuti ketenangan yang aneh. Kami kalah secara emosional di putaran pertama, tetapi kami menang secara strategi, dan itu terasa jauh lebih penting. Rasa sakit fisik karena penyakit dan obat masih menjalar di tubuhku, tetapi rasa sakit emosional yang Bima tinggalkan telah sepenuhnya berubah menjadi tekad yang membaja, sebuah lapisan pelindung baru. Ibu masih setia di sisiku, matanya sembab karena kurang tidur dan banyak menangis, tetapi ia terus menyalurkan energi positif, membersihkan remah-remah kesedihan yang tersisa di ruangan itu. Ia menyanyikan lagu-lagu lama yang sering ia nyanyikan saat aku kecil. Nada-nada lembut yang menjadi terapi nostalgia yang diam-diam menyembuhkanku, menenangkan jiwaku yang baru saja dicabik-cabik. Tepat pukul 10 pagi, Bapak datang, dan kedatangannya kali ini terasa jauh lebih berat dan berwibawa. Ia membawa seorang pria berkacamata tebal, berjas rapi, dan memegang tas kerja kulit, notaris pribadi keluarga yang sangat terpercaya. Kedatangan mereka berdua terasa resmi dan sangat serius, memecah kehangatan ruang rawat yang biasanya didominasi aroma obat dan bubur rumah sakit. Ibu berdiri menyambut, memberikan salam hormat kepada notaris itu, menandakan bahwa pertemuan ini adalah urusan penting yang jauh melampaui sekadar kunjungan menjenguk biasa. Aku tahu, ini adalah kelanjutan dan finalisasi dari rencana pembalasan elegan yang sudah Bapak susun dengan sangat cermat. Bapak duduk di kursi sebelahku, meraih dan menggenggam erat tanganku yang bebas infus. Genggaman tangannya kuat, hangat, dan penuh janji seorang ayah yang tak akan membiarkan anaknya menderita. Ia tidak lagi menunjukkan kemarahan yang meluap-luap seperti kemarin, tetapi ketenangan dan wibawa seorang ayah yang siap menunaikan tanggung jawab moralnya. Aisyah, nak, hari ini, ayah ingin menyelesaikan sesuatu yang seharusnya sudah ayah lakukan sejak lama, sebelum semua kekejaman ini terjadi, katanya dengan suara lembut namun tegas, penuh wibawa seorang kepala keluarga sejati yang sadar akan kesalahannya di masa lalu. Ia mengisyaratkan kepada notaris untuk meletakkan sebuah map tebal berwarna coklat tua di atas meja kecil di sampingku. Map coklat itu terasa sangat berat, bukan hanya karena tumpukan kertas legal di dalamnya, tetapi karena beban tanggung jawab dan simbol martabat yang terkandung di setiap lembarannya. Notaris itu kemudian membuka map tersebut dan mulai menjelaskan, dengan bahasa hukum yang lugas, jelas, dan terstruktur, perubahan substansial pada struktur kepemilikan aset keluarga. Ia menjelaskan bahwa 2 hari yang lalu, Bapak telah membatalkan seluruh surat wasiat yang memberikan hak waris utama kepada Bima. Lebih dari itu, Bapak telah mengalihkan mayoritas saham aktif perusahaan properti keluarga dan aset deposito berjangka yang sangat besar ke dalam sebuah yayasan nirlaba baru yang bergerak di bidang sosial dan kesehatan. Aset ini adalah inti dari kerajaan bisnis Bapak. Inti dari penjelasan notaris itu sangat sederhana, tetapi dampaknya pada hidupku terasa luar biasa, seperti mendapatkan napas kedua. Aku, Aisyah, diangkat secara legal sebagai ketua yayasan sekaligus pengelola utama dari seluruh aset yang dipindahkan tersebut. Aku akan bertanggung jawab penuh atas operasional, pengambilan keputusan strategis, dan pengelolaan keuntungan yayasan, yang nilainya jauh melampaui jumlah uang receh yang Bima dan Tania incar. Yayasan itu diberi nama yang sangat personal dan emosional oleh Bapak, Yayasan Cahaya Kasih. Sebuah nama yang dimaksudkan untuk menjadi tandingan yang elegan atas kehinaan Bima yang menyebutku, beban. Notaris menekankan, semua dokumen ini sudah sah secara hukum, dilindungi undang-undang, dan Bima tidak memiliki celah hukum apapun untuk menggugatnya karena aset tersebut disumbangkan oleh pemilik sahnya ke Yayasan Nirlaba. Mendengar penjelasan ini, air mataku kembali tumpah, tetapi kali ini adalah air mata rasa haru yang melimpah, rasa terima kasih yang tak terkira, dan kelegaan yang membebaskan. Ini bukanlah sekadar uang tunai yang bisa kuhabiskan sembarangan, tetapi ini adalah kekuatan, modal, dan tujuan hidup yang baru. Aku diberi modal finansial untuk berdiri,
Aku diberi kepercayaan besar untuk memimpin, dan yang terpenting, aku diberi kehormatan kembali yang direnggut Bima. Ibu yang berdiri di belakangku, mengusap bahuku dengan bangga dan lembut. Air matanya juga menetes haru, tapi kali ini air mata syukur. Ini bukan hadiah darurat, Nak. Ini adalah pengakuan atas kesetiaanmu dan kemampuanmu. Bisik Bapak, seolah bisa membaca pergolakan batin yang kualami. Ia memintaku menandatangani beberapa dokumen terakhir. Formalitas yang harus diselesaikan segera di hadapan notaris. Aku mengambil pena, dan meskipun tanganku gemetar karena kelelahan sisa pengobatan, aku menandatangani setiap lembar dokumen dengan tekad baru yang kuat. Setiap goresan tanda tangan itu terasa seperti deklarasi kemerdekaan yang kucetuskan dari belenggu pernikahan yang beracun. Aku bukan lagi Aisyah, si istri penyakitan yang pasrah dan tak berdaya, melainkan Aisyah, ketua pengelola Yayasan Cahaya Kasih, seorang wanita yang punya tujuan dan kekuatan finansial independen. Setelah notaris dan segala berkas legalnya pergi, hanya tersisa aku, ibu, dan bapak. Suasana kembali hening. Kali ini keheningan yang nyaman dan penuh arti. Bapak kemudian menyampaikan pesan pribadinya, sebagai ayah kepada menantu yang ia cintai seperti anak perempuannya sendiri. Ia bercerita tentang masa mudanya yang susah, bagaimana ia dan almarhumah istrinya, ibu kandung Bima, membangun perusahaan dari nol, dengan keringat, darah, dan kejujuran. Ia mengakui, ia terlalu memanjakan Bima dengan kemewahan instan dan mengira Bima akan meniru etos kerjanya. Ayah malu. Aisyah. Ayah malu karena Bima tidak menghargai nilai-nilai itu. Ia mengira harga diri dan cinta bisa dibeli dengan perhiasan murahan untuk gundiknya, dan kesetiaan bisa dibuang hanya karena ada penyakit. Kata bapak, suaranya tercekat dan matanya berkaca-kaca. Ia menjelaskan bahwa warisan yang kuberikan ini adalah cara dia menebus dosa masa lalunya dalam mendidik Bima, dan cara dia memastikan bahwa nilai-nilai kebaikan yang dipegang keluarga tidak mati bersamanya, tetapi terus berlanjut melalui yayasan. Ayah percaya padamu. Ayah tahu kamu akan mengelola yayasan ini dengan hati nurani dan keihonan yang tidak dimiliki Bima. Jaga ini baik-baik. Ini bukan untukmu semata, tapi untuk masa depan dan untuk menjaga martabatmu tetap tegak. Aku merasa sangat terharu dengan kebaikan dan ketulusan Bapak. Aku memeluknya erat, dan pelukan itu terasa seperti pelukan seorang ayah kandung yang kupercayai sepenuhnya. Bapak adalah pahlawanku. Ia tidak menggunakan kekerasan atau drama, tetapi menggunakan strategi legalitas dan kecerdasan bisnis untuk mengalahkan kejahatan moral. Bapak kemudian memberikan satu lagi map, yang jauh lebih tipis dan tersegel rapi. Ini adalah dokumen yang akan ayah serahkan pada Bima, di hari pernikahannya besok. Bisik Bapak sambil tersenyum dingin, senyum yang menyimpan ribuan rencana balas dendam. Ayah sudah menyusunnya dengan sangat teliti. Isinya bukan hanya surat pemecatan Bima dari jabatannya dan pembatalan warisan, tetapi juga rincian audit internal yang membuktikan kecurangan dan pencurian aset yang ia lakukan untuk membiayai gundiknya. Ia akan jatuh dari puncak kebanggaannya, tepat di saat ia berpikir ia telah memenangkan segalanya dan menginjak-injak kamu. Mendengar rencana itu, rasa ketegangan di dadaku yang tadinya menumpuk sedikit mengendur. Aku tidak perlu membalas dendam. Keadilan akan bekerja dengan caranya sendiri, di tangan Bapak. Ibu Aisyah yang mendengar bisikan itu, langsung tertawa kecil, tawa kepuasan atas rencana yang adil dan setimpal. Ibu kemudian mengambil alih suasana, menyuruh Bapak untuk beristirahat di rumah dan memintaku fokus sepenuhnya pada penyembuhan. Sisa hari itu, aku menghabiskan waktu dengan memegang erat map Yayasan Cahaya Kasih, membaca nama-nama aset, saham, dan rencana program sosial membuat pikiranku teralih sepenuhnya dari rasa sakit dan pengkhianatan Bima. Aku mulai merencanakan program kerja pertamaku, membayangkan bagaimana aku bisa membantu orang lain yang menderita sakit, memberikan mereka harapan agar mereka tidak pernah merasa sendirian dan menjadi beban, seperti yang dituduhkan Bima padaku. Aku sadar, warisan ini adalah senjata terkuatku, sebuah karunia di tengah cobaan. Bukan sebagai alat untuk memamerkan kekayaan, melainkan sebagai fondasi untuk membangun kembali diri, martabat, dan kehormatanku. Hari esok adalah hari pernikahan Bima, hari di mana ia akan merasakan pahitnya karma. Dan aku,
di kamar rumah sakit ini, akan menjadi satu-satunya orang yang tertawa terakhir. Aku menutup mataku, bukan untuk tidur, tetapi untuk menyimpan energi, karena aku tahu, setelah badai ini, aku harus bangun, sembuh, dan memimpin Yayasan Cahaya Kasih. Pagi itu, di kamar rumah sakitku, suasana terasa sunyi dan berbeda, bukan karena kesedihan yang mencekik, melainkan karena antisipasi yang dingin, sebuah ketenangan sebelum badai. Aku tahu pasti, hari ini adalah hari di mana Bima akan mengikat janji palsunya dengan Tania, dan hari di mana Bapak akan meluncurkan balasan elegan yang sudah kami siapkan. Ibu membawakan sarapanku, bubur yang dimasak khusus dengan kaldu ayam yang gurih, dan ia tersenyum geli. Anakku, hari ini kamu makan bubur dengan santai, mencicipi setiap butirnya. Sementara dia di luar sana pasti sudah tegang seperti tali biola yang ditarik terlalu keras. Bisiknya, mencairkan ketegangan yang masih tersisa di udara. Aku tertawa pelan, membayangkan wajah Bima yang tegang, bukan karena gugup akan cinta suci, melainkan karena ketakutan yang menjalar dingin bahwa drama di rumah sakit kemarin mungkin akan terulang dan merusak pertunjukannya. Sementara Bima sibuk mengurus pakaian dan riasan mewah untuk penampilan luarnya, aku menghabiskan waktu dengan merenungkan tujuan baru di depanku. Aku membuka kembali map Yayasan Cahaya Kasih. Aku mulai membaca detail program sosial yang bisa aku jalankan, bantuan dana pengobatan untuk penderita kanker dari keluarga tidak mampu, konsultasi psikologis gratis untuk para istri yang ditinggalkan saat sakit, dan program pelatihan keterampilan agar mereka bisa mandiri. Gagasan bahwa aku bisa mengubah kehinaan yang kuterima, sebutan, beban, itu, menjadi pelita bagi orang lain, memberiku kekuatan yang tak tertandingi. Itu adalah energi yang jauh lebih efektif daripada kemoterapi termahal sekalipun. Aku bukan lagi Aisyah yang bergantung. Aku adalah Aisyah yang kini siap memberdayakan. Pagi itu, aku bahkan sudah melakukan panggilan video singkat dengan calon sekretaris yayasan. Sebuah langkah profesional pertamaku menuju kemandirian total. Di luar rumah sakit, drama pernikahan Bima sedang berlangsung, meskipun dalam suasana yang jauh dari hingar-bingar dan kemewahan yang ia dambakan. Pernikahan itu diadakan secara tertutup, sederhana, dan terkesan terburu-buru di salah satu function hall hotel kecil yang biasa-biasa saja. Bapak memastikan bahwa tidak ada rekan bisnis, pejabat tinggi, atau kerabat dekat yang benar-benar berpengaruh diundang. Ia bahkan telah menyebarkan kabar melalui Kusno bahwa ia sedang sakit keras dan tidak dapat hadir. Akibatnya, upacara itu praktis hanya dihadiri oleh keluarga dekat Tania yang kurang mampu dan beberapa rekan Bima yang tidak tahu menahu soal pengkhianatan ini. Bima sendiri terlihat berusaha keras menutupi kesederhanaan itu dengan senyum palsu dan pakaian yang terlalu mencolok, sebuah kepalsuan yang sangat kentara. Bapak, dengan tubuh tua yang berbalut setelan jas rapi dan di bawah tekanan emosi yang luar biasa, muncul di lokasi, tetapi bukan sebagai ayah yang memberkati, melainkan sebagai eksekutor keadilan yang diutus oleh martabat keluarga. Ia datang tanpa sepengetahuan Bima. Bapak masuk melalui pintu samping, wajahnya tegas dan dingin, ditemani oleh Kusno yang setia membawa map coklat tipis, map yang berisi akhir dari kehidupan mapan Bima. Bapak tidak tertarik menyaksikan ritual janji suci yang penuh kepalsuan itu. Yang ia nantikan adalah momen krusial setelah akad selesai, saat Bima merasa paling bahagia dan paling berkuasa, saat kesombongannya mencapai puncaknya. Tepat setelah Bima mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang dan penuh kesombongan, dan tamu mulai bersorak-sorai palsu, Bapak bergerak. Ia menghampiri meja Bima, di mana Bima dan Tania sedang berpose untuk foto pernikahan sambil memegang buku nikah. Pemandangan itu menjijikkan. Tania tersenyum penuh kemenangan, memamerkan perhiasan berlian baru yang dibeli dengan uang hasil curian Bima, dan Bima tampak arogan, merasa telah memenangkan pertarungan melawan istri penyakitan di rumah sakit. Bima terkejut setengah mati melihat Bapak di sana. Senyumnya langsung memudar digantikan rasa panik yang menjalar dingin hingga ke tulang sumsum. Ayah? Ayah kan bilang sakit? Kenapa bisa datang? Tanyanya terbata-bata. Suaranya dipenuhi rasa bersalah yang kentara. Bapak tidak menjawab. Sama sekali tidak ada sapaan. Ia hanya menatap dingin putranya yang kini telah menjadi orang asing. Bapak mengabaikan Tania sepenuhnya, yang berusaha tersenyum manis penuh basa-basi, dan meletakkan map coklat tipis itu tepat di hadapan Bima,
Di atas meja yang dipenuhi kue pernikahan dan cawan berisi air mineral yang disamarkan seperti champagne. Bapak mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menatap tajam. Suaranya sangat rendah, tetapi penuh gema, didengar jelas oleh beberapa tamu di meja terdekat. "Bima, ini hadiah pernikahan dariku," bisik Bapak. Setiap kata terucap dingin dan terukur. "Buka. Itu berisi surat perpisahanmu dengan perusahaan, dengan aset, dan dengan nama baik keluarga ini." Bapak tidak menunggu reaksi Bima. Ia berbalik, dan dengan langkah tegap, bermartabat, dan tanpa penyesalan meninggalkan ruangan, meninggalkan Bima, Tania, dan map coklat kematian itu di tengah sorak-sorai tamu yang seketika meredup menjadi bisik-bisik yang mematikan. Bima yang penasaran dan mencoba merasa yakin ini hanyalah gertakan ayahnya, membuka map itu dengan tangan gemetar dan angkuh. Namun, saat matanya menelusuri isi surat pertama, wajahnya langsung pucat pasi, seperti darah di tubuhnya mendadak ditarik keluar. Tubuhnya menegang kaku, senyum kemenangannya seketika lenyap, digantikan ketidakpercayaan, lalu horor yang tak terhindarkan. Tania yang berdiri di sebelahnya, penasaran apa yang membuat Bima terdiam, merampas map itu dengan kasar dan membacanya. Isi surat itu adalah pukulan telak yang mematikan. Serangan triple kill yang disiapkan ayah. Surat itu bukan hanya pengumuman pemecatan Bima dari posisi direktur utama perusahaan keluarga, tetapi juga rincian audit internal yang membuktikan bahwa Bima telah menyalahgunakan dana perusahaan, mencuri uang kas, dan memalsukan laporan keuangan selama berbulan-bulan. Detail audit itu mencantumkan bahwa dana curian itu digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian villa mewah untuk Tania di Puncak, pembayaran kredit mobil sport, dan perhiasan berlian yang kini melingkari leher wanita itu. Surat itu ditutup dengan pernyataan bahwa semua hak waris Bima atas aset keluarga dicabut permanen, dan ia kini tidak lagi berhak menggunakan nama dan fasilitas perusahaan, dan dapat dituntut secara pidana. Reaksi Tania adalah puncak drama yang dinantikan dan menunjukkan sifat aslinya. Begitu ia selesai membaca, senyum manisnya hilang sepenuhnya, digantikan ekspresi marah, jijik, dan histeria. "Apa-apaan ini, Bima? Kau bilang kau adalah direktur. Kau bilang kau punya aset miliaran. Kau bilang kau akan memberiku kehidupan mewah dan membeli kapal pesiar." Teriak Tania, suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian yang mencekam. Tania, yang hanya mengincar kemewahan dan status, kini melihat Bima sebagai pecundang, seorang pria yang sudah tidak berguna dan bahkan berpotensi di penjara. Bima mencoba menenangkan Tania, memohon, dan berusaha menjelaskan bahwa ini hanya salah paham ayahnya yang sudah tua. Namun, Tania tak peduli sedikit pun. Ia dengan cepat mencopot semua perhiasan berlian yang baru ia terima dari Bima, termasuk cincin pernikahan, dan melemparkannya dengan keras ke lantai pualam. "Aku tidak mau menikah dengan pria miskin dan pembohong sepertimu. Kau bukan direktur, kau cuma pencuri yang bangkrut," jeritnya. Lalu bergegas pergi meninggalkan Bima sendirian. Ia meninggalkan Bima yang tercengang, di hari pernikahannya yang seharusnya bahagia, diapit oleh kue pernikahan yang tak sempat dicicipi dan map penuh kehinaan. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik dan beranjak pergi, menatap Bima dengan pandangan merendahkan dan kasihan. Bima yang sombong dan arogan itu kini berdiri sendirian, di puncak kehinaan, dikhianati oleh wanita yang telah ia korbankan segalanya. Ini adalah karma yang elegan. Ia kehilangan segalanya, tepat di saat ia berpikir ia telah memenangkan cinta dan kekayaan baru. Di kamar rumah sakit, aku merasakan kelegaan yang luar biasa, sebuah beban berat yang terangkat dari dadaku. Ibu tersenyum puas setelah menerima pesan singkat dari Kusno, yang melaporkan keberhasilan misi Bapak secara rinci. Kami tidak perlu melihatnya, tidak perlu mendengar teriakannya. Tapi kami tahu, keadilan sudah ditegakkan. Ibu kemudian menoleh padaku, matanya penuh cinta dan harapan. "Selesai, Nak. Sekarang, fokus kita cuma satu, kesembuhanmu. Tidak ada lagi beban. Tidak ada lagi pengkhianat. Yang ada hanya cahaya kasih dan masa depanmu yang cerah." Aku memejamkan mata, membiarkan obat bius dari sesi pengobatan baru bekerja, ditemani oleh kehangatan selimut dan suara lembut ibu. Aku tertidur nyenyak,
Nyenyak seperti anak kecil yang baru saja terbebas dari mimpi buruk. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai yang sejati. Bima telah menerima balasannya. Dan kini giliran aku untuk bangkit, meninggalkan penderitaanku. Yayasan Cahaya Kasih menanti. Aku akan sembuh, bukan untuk membuktikan diriku pada Bima, tetapi untuk menjadi Aisyah yang jauh lebih kuat, berharga, dan bermartabat. 6 bulan terasa seperti sekejap mata setelah badai berlalu. Dan 6 bulan itu telah mengubahku dari pasien yang lemah menjadi seorang penyintas yang perkasa, seperti ulat yang keluar dari kepompong. Setelah drama pernikahan Bima yang berujung kehinaan, proses penyembuhanku berjalan sangat cepat, seolah beban racun di jiwaku telah terangkat, membiarkan obat-obatan bekerja dengan maksimal tanpa hambatan emosional. Aku masih ingat bagaimana Bapak mengirimkan surat cerai yang sudah diurusnya melalui pengacara, langsung ke rumah sakit, sehari setelah Bima dipecat. Surat itu terasa seperti sehelai kertas ringan, tetapi melambangkan kebebasan dan kelegaan dari belenggu yang selama ini memenjarakanku dalam pernikahan beracun. Aku menandatanganinya dengan senyum tipis, bukan senyum kepuasan membalas dendam, tetapi senyum syukur karena aku diselamatkan, bukan oleh Bima, melainkan oleh keluargaku dan janji kekuatan Yayasan Cahaya Kasih yang menantiku. Momen paling menentukan adalah ketika dokter menyatakan aku bersih, bebas dari sel-sel jahat yang pernah mencoba merebut hidupku. Pagi itu, ruang periksa terasa sangat terang dan penuh harapan, seolah lampu sorot masa depan sedang dinyalakan. Dokterku tersenyum lebar, menunjukkan hasil pemindaian terbaru, dan mengucapkan kata-kata ajaib yang terasa lebih indah dari melodi apapun. Ibu Aisyah, Anda sudah menang. Ini mukjizat. Dan Anda sekarang bebas total. Aku tidak menangis histeris. Aku hanya tersenyum damai, merasakan kehangatan di seluruh tubuhku. Kemenangan terbesar itu terasa bukan hanya karena aku sembuh dari kanker, tetapi karena aku sembuh dari penyakit hati yang ditinggalkan Bima. Ibu memelukku erat. Tangisnya kali ini adalah tangis kebahagiaan murni, yang terasa lebih manis dan otentik daripada semua penderitaan yang telah kami lalui. Aku teringat ejekan Bima, istri beban penyakitan. Sekarang, penyakit itu hilang, dan yang tersisa hanyalah aku, dengan martabat yang utuh dan pondasi yang kuat. Setelah resmi keluar dari rumah sakit, aku tidak langsung kembali ke rumah lama, rumah yang penuh kenangan palsu bersama Bima. Aku memilih tinggal sementara di apartemen sederhana yang dulu pernah Bapak beli atas namaku di kawasan Jakarta Selatan, tempat yang terasa netral. Tempat itu menjadi sanktuari pertamaku, di mana aku bisa memulai segalanya dari nol tanpa bayangan masa lalu yang menyakitkan. Keputusan pertamaku sebagai wanita bebas adalah membersihkan diri secara fisik dan mental. Aku memotong pendek rambutku yang sempat rontok parah akibat kemoterapi, dan menggantinya dengan gaya bob yang lebih segar, lebih tegas, dan elegan, yang mencerminkan karakter baruku. Aku mulai rutin yoga di teras pagi-pagi sekali dan memasak makanan sehat untuk diriku sendiri. Perlahan, bayangan rapuh Aisyah di ranjang rumah sakit hilang, digantikan oleh sosok wanita parubaya yang tenang, penuh wibawa, dan memancarkan aura kekuatan dari dalam. Transisiku dari pasien menjadi pengelola Yayasan Cahaya Kasih adalah terapi terbaik, sebuah proses penemuan diri. Aset yang Bapak serahkan ternyata sangat besar dan terstruktur dengan rapi, termasuk saham minoritas di beberapa perusahaan kargo dan properti sewa. Yayasan memiliki beberapa bangunan properti sewa yang dikelola oleh tim profesional yang Bapak tunjuk. Tugas utamaku bukan lagi meminta-minta, tetapi memberikan. Aku belajar dengan cepat, menghadiri rapat dewan, membaca laporan keuangan rumit, dan berinteraksi dengan para penerima manfaat yang membuatku terinspirasi. Kusno, yang kini resmi diangkat sebagai kepala operasional dan tangan kanan yayasan, sering mengunjungiku, membawa laporan, dokumen, dan sesekali lelucon kecil yang renyah untuk mencairkan suasana. Ibu sekarang seperti Laksamana yang baru mengambil alih kapal karam, tapi ibu membuatnya berlayar lebih cepat daripada kapal baru, katanya suatu kali, membuatku tersenyum geli. Humorku kini kembali, tetapi lebih bijaksana dan terukur. Salah satu aset yayasan yang terbesar adalah sebuah gudang kosong yang strategis, terletak di pinggir kota dekat kawasan industri. Gudang itu sudah lama tidak terpakai, hanya menjadi beban biaya perawatan dan pajak. Namun,
Setiap kali aku melihatnya, naluri lamaku sebagai ibu rumah tangga yang selalu menghidangkan makanan terbaik untuk keluarganya muncul. Aku ingat, di tengah segala kemewahan Bima, kegembiraan terbesarku adalah saat semua orang memuji masakan otentik buatanku, masakan yang tak bisa dibeli di restoran mahal. Dari situlah ide itu lahir, ide yang kuanggap gila tapi sangat aku cintai. Aku akan mengubah gudang itu menjadi dapur sentral modern untuk bisnis kuliner. Aku menyalurkan sebagian kecil dana yayasan, sesuai aturan main dan persetujuan dewan, sebagai modal awal bisnis pribadiku, memisahkan secara ketat dari dana sosial untuk menghindari konflik kepentingan. Bisnis itu kuberi nama, Dapur Cahaya. Sebuah nama yang sederhana, mudah diingat, tetapi menyimpan filosofi yang mendalam. Makanan harus membawa cahaya, kehangatan, dan nostalgia. Aku tidak menggunakan aset Bima, tetapi menggunakan aset yayasan yang kini sah di bawah kendaliku. Aset yang sejatinya berasal dari jerih payah Bapak yang kini menjadi modal martabatku. Investasi awal ini mencakup pembelian peralatan dapur komersial berstandar tinggi, pelatihan kebersihan, dan sistem pengiriman yang terintegrasi. Aku terjun langsung dengan semangat yang membara, merancang menu, menguji resep-resep andalanku yang sudah teruji puluhan tahun, dari rendang Padang yang pekat, opor ayam yang lembut, hingga sambal terasi yang menusuk. Menu utamaku adalah masakan rumahan Indonesia yang otentik dan dikemas secara modern, menyasar para pekerja kantoran dan keluarga mapan yang merindukan masakan ibu di tengah kesibukan. Karyawan pertamaku adalah ibu-ibu yang dulunya juga menjadi relawan di yayasan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, mereka yang memiliki kisah perjuangan serupa denganku. Aku tidak mempekerjakan mereka karena kasihan, tetapi karena mereka memiliki hati dan tangan yang tulus saat memasak dan semangat untuk bangkit. Aku menerapkan standar kebersihan dan kualitas yang sangat tinggi, sesuatu yang Bapak ajarkan di perusahaannya. Kualitas adalah nama baik dan kepercayaan konsumen. Dapur Cahaya berkembang pesat, jauh melampaui ekspektasi. Konsep makanan rumahan yang dimasak dengan standar dapur profesional ternyata sangat laku di pasaran. Pesanan mengalir deras, terutama dari perusahaan-perusahaan catering dan acara keluarga. Aku tidak lagi mengurus resep dan adonan, tetapi mengurus manajemen, pemasaran digital, dan pengembangan bisnis. Aku mulai berinteraksi dengan bank untuk kredit ekspansi, bernegosiasi dengan pemasok bahan baku, dan melakukan presentasi bisnis untuk kontrak besar. Aku yang dulu hanya berurusan dengan tagihan listrik rumah, kini berurusan dengan laporan laba rugi bulanan dan proyeksi pendapatan tahunan. Aku merasa seolah aku dilahirkan kembali, menemukan potensi diri yang Bima selalu tekan dan anggap remeh. Di tengah kesibukan yang memabukkan itu, sesekali kabar Bima sampai ke telingaku, tetapi hanya sebagai gumaman dari jauh yang sama sekali tidak menyakitkan. Kata Kusno, Bima benar-benar jatuh. Tania meninggalkannya begitu ia tahu Bima tidak punya apa-apa lagi, bahkan memposting ejekan keji di media sosial tentang direktur palsu yang cuma bisa mengemis. Bima sempat mencoba bekerja sebagai agen properti kecil-kecilan di pinggiran kota, tetapi sifat sombong, gengsi, dan kebiasaan hidup mewahnya tidak bisa hilang. Ia gagal total, terlilit utang, dan kini tinggal menumpang di rumah kontrakan sempit milik kerabat jauh dari gemerlap kehidupan mewah yang pernah ia nikmati dan sia-siakan. Aku tidak merasa senang atas penderitaannya, tetapi juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasakan kekosongan yang netral, seolah ia adalah karakter dalam novel yang sudah kuselesaikan membacanya, yang nasibnya sudah tidak lagi relevan. Balas dendamku bukanlah melihatnya jatuh, melainkan berdiri tegak di atas kehancuranku. Dan aku, kini sudah berdiri, lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih bermartabat dari sebelumnya. Puncak dari babak ini adalah peresmian gerai pertamaku yang dikemas sederhana namun elegan di pusat kota, sebagai kantor pusat sekaligus showroom. Gerai itu diberi nama, Dapur Cahaya, Gerai Aisyah. Papan nama itu berkilauan, seperti refleksi dari martabatku yang kembali bersinar. Bapak datang, senyumnya bangga. Ia bahkan mengenakan batik terbaiknya yang sudah lama tidak dipakai. Ibu menangis lagi, tetapi kali ini ia menangis di bahuku, penuh rasa syukur dan pencerahan. Di acara peresmian itu, aku memberikan pidato singkat, tanpa menyebut nama Bima sama sekali,
tetapi seluruh isi pidatoku adalah jawaban paling elegan atas hinaannya. Cahaya ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua wanita yang pernah merasa redup, yang pernah merasa tidak berharga. Kita bukan beban. Kita adalah sumber kehidupan, energi, dan kasih sayang. Kataku, dan tepuk tangan riuh membuat dinding gerai itu bergetar. Aku tahu, aku sudah siap. Siap untuk hidup, siap untuk memimpin, dan siap jika suatu saat nanti, takdir mempertemukanku lagi dengan bayangan masa lalu yang kelam itu. Sore itu, kota terasa sibuk seperti biasa, tetapi bagiku, dunia sudah terasa berbeda, lebih tenang, dan lebih damai. Aku mengenakan blus batik sutra berwarna gelap yang elegan, rambut bob pendeku tertata rapi, dan senyumku kini adalah senyum wibawa seorang pemimpin, bukan lagi senyum pasrah seorang istri. Aku sedang dalam perjalanan menuju gerai Aisyah yang baru dibuka di pusat kota, berniat meninjau laporan harian dan mengatur jadwal pertemuan dengan Ban. Kusno menyetir mobil, sesekali menceritakan kelucuan para karyawan baru di dapur cahaya. Aku tertawa ringan, sebuah tawa yang terasa jujur dan tanpa beban, sesuatu yang hilang selama bertahun-tahun. Takdir memang suka bermain-main dengan ironi, selalu menempatkan kita di persimpangan jalan yang paling tidak terduga. Begitu Kusno memarkir mobil di area depan kafe yang terletak di kompleks gerai, mataku tanpa sengaja menangkap siluet seseorang. Siluet itu berdiri di seberang jalan, dekat halte bus yang ramai, mengenakan seragam lusuh, dan sedang berbicara dengan pelanggan yang tampak kesal. Pria itu tampak familiar, meskipun tubuhnya kini kurus, bahunya melengkung, dan wajahnya dipenuhi kelelahan yang nyata. Aku tidak perlu mendekat untuk memastikan. Jantungku tidak berdebar kencang karena benci atau cinta, tetapi karena sebuah pengakuan dingin. Itu Bima. Bima kini bekerja sebagai pengemudi ojek daring, berdiri di bawah terik matahari, jauh dari gemerlap kantor direktur utama yang pernah ia duduki. Aku menyaksikan dari jauh bagaimana ia diomeli oleh pelanggan karena terlambat atau mungkin karena salah jalan, dan ia hanya bisa menunduk pasrah, menggaruk kepalanya yang ditutupi helm usang. Pemandangan itu, meskipun seharusnya memberikan kepuasan, justru terasa hambar. Rasa sakitku telah lama menguap, digantikan oleh kesibukan dan kemandirian, dan kini melihatnya jatuh tidak lagi memberikan kemenangan. Aku hanya melihat konsekuensi logis dari sebuah keserakahan. Aku memutuskan untuk menghadapinya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menutup bab lama itu secara resmi dan permanen. Aku menyuruh Kusno menunggu di mobil dan berjalan perlahan menuju seberang jalan. Langkah kakiku mantap, tidak terburu-buru, mencerminkan ketenangan yang sudah kudapatkan. Saat aku tiba di dekatnya, Bima sedang mencoba menghidupkan mesin motornya yang tampak rewel. Aku berdiri diam, membiarkan kehadiranku disadari secara alami. Bima menoleh. Ekspresinya adalah percampuran antara keterkejutan, rasa malu yang menyengat, dan ketidakpercayaan yang mendalam. Ia melihat blus batikku yang mahal, rambutku yang sehat, dan yang terpenting, tatapan mataku yang bukan lagi tatapan memohon atau terluka, melainkan tatapan yang sepenuhnya bebas dan berwibawa. Aisyah, kamu? Suaranya tercekat, penuh keheranan, seolah ia baru melihat hantu yang seharusnya sudah mati dan terkubur. Ia cepat-cepat melepas helmnya, menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik punggung. Aku memberinya senyum yang tipis dan terkontrol. Ya, Bima, aku. Aku membiarkan keheningan mengambil alih sejenak, membiarkan dia mencerna realitas yang ada di depan matanya. Ia melihat ke belakangku, mencari-cari, dan matanya pasti melihat papan nama dapur cahaya, gerai Aisyah yang berkilauan. Ekspresinya semakin bingung, bercampur putus asa. Bima mencoba memperbaiki postur tubuhnya, sebuah refleks dari masa lalunya yang angkuh, tetapi ia gagal total. Ia melangkah maju, tangannya mencoba meraihku, sebuah isyarat yang langsung kuhentikan dengan tatapan dingin. Ia lalu memohon. Suaranya kini terdengar seperti rengekan yang menyedihkan. Aku minta maaf, Aisyah. Aku sungguh minta maaf. Aku salah. Aku keliru. Aku kehilangan segalanya. Tania meninggalkanku begitu tahu aku tidak punya apa-apa lagi. Ayahku,
Dia menghukumku dengan kejam. Aku baru sadar. Kamu adalah istri terbaik. Tolong, beri aku kesempatan. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku janji. Air mata mulai menggenang di matanya. Sebuah pemandangan yang dulu pasti akan meluluhkan hatiku. Namun, kini, air mata itu terasa hambar. Tidak ada lagi rasa kasihan yang tersisa di hatiku. Aku tidak bergerak mundur. Aku tetap berdiri tegak. Aku membiarkan setiap kata penyesalannya masuk. Aku mencernanya, dan menyiapkan balasan yang tidak akan ia lupakan seumur hidupnya. Duduk di sini, Bima, kataku, suaraku rendah dan stabil. Tidak ada kemarahan, hanya otoritas. Aku menunjuk bangku halte yang kotor di dekat kami. Bima, yang sudah kehilangan seluruh kesombongannya, menurut seperti anak kecil. Ia duduk, menunduk, seperti terdakwa di depan hakim. Aku berdiri di depannya, menatapnya, dan memulai monolog penutupku, sebuah babak yang harus ditutup dengan elegan. Dulu, 6 bulan yang lalu, kamu mengatai aku istri beban penyakitan dan mencampakkan aku saat aku di ujung maut. Kamu pikir tumor di tubuhku adalah masalah terbesar dalam hidup kita. Kamu pikir aku adalah barang rongsokan yang hanya bisa menghabiskan uang, dan kamu menggantiku dengan wanita yang kamu anggap lebih layak dan sehat. Aku mengambil jeda yang panjang. Bima mendongak. Matanya penuh keputusasaan. Tapi sekarang, lihat aku, Bima. Penyakit itu, tumor yang kamu hina, sudah hilang total. Aku dinyatakan sembuh, berkat dukungan orang-orang yang tulus mencintaiku, bapakmu dan ibuku. Aku bangkit. Bukan hanya dari ranjang rumah sakit, tapi dari bayangan pernikahan yang kamu buat busuk. Aku menunjuk dengan lembut ke papan nama gerai di belakangku. Semua aset yang kamu pamerkan dulu, aset yang kamu sia-siakan untuk membeli perhiasan gundikmu, kini digunakan untuk hal yang jauh lebih bermartabat. Yayasan itu berjalan. Bima, bisnis dapur cahaya ini berkembang pesat. Aku bukan lagi beban. Aku adalah penyedia pekerjaan. Aku adalah pemberi harapan. Aku adalah cahaya bagi orang lain. Aku kemudian menatapnya lurus, menembus lapisan rasa malu dan penyesalan yang ia kenakan. Dan lihat dirimu. Kamu bilang aku penyakitan. Tapi yang kamu alami sekarang adalah penyakit yang jauh lebih parah. Penyakit hati, sifat serakah, dan mata keranjang. Itu yang membuatmu kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga martabatmu sendiri. Sifat itu yang tidak akan pernah bisa disembuhkan dengan operasi atau kemoterapi. Bima tidak membantah. Ia hanya terdiam. Air matanya kini benar-benar jatuh. Air mata penyesalan yang murni. Ia mencoba memegang tanganku lagi, tetapi kali ini, aku mundur selangkah, bukan karena jijik, tetapi karena batasan yang tidak boleh lagi dilanggar. Kamu meminta kesempatan kedua, Bima. Sayangnya, aku tidak lagi membutuhkannya. Jalan kita sudah berbeda. Aku sudah menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kamu. Aku memberinya senyum yang dingin, namun ada sedikit kelegaan di dalamnya. Aku sudah memaafkanmu, Bima. Aku memaafkanmu, bukan untuk meringankan bebanmu, tapi untuk membebaskan diriku sendiri dari kepahitan. Hanya saja, pengampunanku tidak berarti aku akan kembali. Aku mengeluarkan selembar uang 100 ribuan dari dompetku, meletakkannya dengan lembut di bangku di sampingnya. Anggap ini sebagai biaya ojek untuk membawamu pulang hari ini. Bukan sedekah, tapi biaya jasa yang pantas kamu dapatkan atas jasamu mengantarku hari ini. Bima menatap uang itu, lalu menatapku, matanya memohon. Ia tidak mengambil uang itu. Ia hanya terdiam, terbungkam oleh realitas barunya. Aku tahu, tugasku di sini sudah selesai. Aku berbalik, berjalan kembali menuju mobil, menuju Kusno yang sudah menunggu. Aku tidak menoleh lagi. Punggungku terasa ringan, dan langkahku terasa mantap. Saat aku masuk ke dalam mobil, Kusno bertanya pelan, "Bagaimana, Bu? Semua sudah selesai?" Aku tersenyum, bukan tawa geli, tetapi senyum yang penuh makna. "Selesai, Kusno.
Sudah lama selesai. Sekarang, antar aku ke gerai Aisyah. Ada laporan keuangan yang harus kuperiksa. Aku melihat keluar jendela mobil. Bima masih duduk di bangku halte yang kotor itu, menunduk, seperti patung penyesalan. Aku tahu, ia akan menjalani hidup yang sulit, tetapi itu adalah buah dari tindakannya sendiri. Aku telah menang, bukan dengan harta atau dengan membalas dendam, tetapi dengan martabat, kesehatan, dan kemandirian. Itulah balasan karma yang paling manis dan elegan. Aku bukan lagi Aisyah yang beban penyakitan. Aku adalah Aisyah, sang pemilik cahaya.